Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi أجمعين وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا الفاتحة. الحمد لله الملك الوهاب الذي أمرنا بتعظيم شهر رجب المرجب ويحب من أناب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موصلة لنا إلى الجنة دار الثواب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المحسوس بأشرف الألقاب. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد سيدي أولي الألباب وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الحساب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كل الناس جياء يوم القيامة إلا الأنبياء وأهلهم وصائم رجبا وشعبان ورمضان فإنه لا جوع لهم ولا عطشا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن تزانوا. الله حاضري الله ناظري الله شاهد علي وهو معي وهو معيني وهو بكل شيء محيط. أما بعد، حضرة العلماء والمشايخ رحمكم الله, khususan guru agung kita serta keluarganya, para wakil talqin dimanapun berada, para pengurus LDTKN, khususnya LDTKN Jawa Timur, Haji Ali, wakilnya Haji Kasman, beserta sekretarisnya Haji Kosairi, LDTKN Mojokerto Bapak Abdul Hamid, LDTKN Nganjuk Mas Wawan, LDTKN Surabaya Mas Soni, dan seluruh LDTKN yang pada pagi ini tidak hadir. Para sesepuh, khususnya Haji Junaidi, Haji Indro, Haji Suhada, dan seluruh ikhwan akhwat ingkang berbahagia. Ikhwan akhwat ingkang berbahagia, senyampang kita masih bisa bernafas,
senyampang kita masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senyampang kita bisa melangkahkan kaki menuju tempat-tempat kebaikan, maka tidak ada satu ucapan dan satu perbuatan yang lebih baik kecuali hanya rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa bersyukur dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap kita, terutama kenikmatan iman dan takwa. Dengan satu harapan, dengan bersyukur kita, janji Allah akan menambah daripada kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, terutama kenikmatan senantiasa kita bisa bersyukur, bisa senantiasa berzikir kepada Allah, dan pada akhirnya kita bertemu dengan Allah dengan keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang berbahagia, perjalanan kehidupan manusia kita ini itu pasti mengalami 3 masa, 3 waktu, dan 3 zaman. Masa yang lampau yang telah kita lewati, kemudian masa yang sekarang kita jalani, dan masa-masa datang yang kita akan menujunya. Setiap pribadi daripada kita manusia tentu memiliki dimensi dan kondisi yang berbeda. Meskipun berbeda, mereka memiliki keterkaitan, keterhubungan yang sama, yakni akan bermuara dengan 2 hal, yaitu antara bahagia dan duka, antara miskin dan kaya, antara susah dan senang, dan antara ketaatan dan kekafiran. Ikhwan akhwat yang berbahagia, lalu bagaimanakah kita sebagai manusia yang beriman menyikapi daripada waktu-waktu zaman yang berada pada diri kita? Amalih apakah yang kita tujukan dalam menghadapi, mensikapi daripada 3 zaman tersebut? Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang pertama, kita menyikapi daripada masa waktu yang telah berlalu daripada diri kita, yang mana masa lalu itu menjadi pengalaman dari setiap pribadi diri kita. Masa sekarang adalah menjadi kenyataan takdir Allah yang kita jalani, dan masa depan adalah masa yang menjadi harapan daripada diri kita. Masa yang telah kita alami hendaknya kita jadikan sebagai pengalaman. Kemudian kita menyikapinya dengan pertama, yaitu mengucapkan, memperbanyak kalimat istighfar astaghfirullahaladzim sebagai rasa bentuk aplikasi daripada bermuhasabah. Apa muhasabah? Secara bahasa adalah introspeksi diri, kalkulasi dan evaluasi diri kita, terutama masa-masa yang telah kita alami setahun kemarin. Setahun kemarin bagaimanakah tingkah laku kita? Bagaimanakah ibadah kita, ketaatan kita, bagaimanakah zikir kita, suluk kita, khidmah kita kepada pangersa Allah? Bagaimanakah hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, terutama ikhwan-ikhwan kita, tetangga kita, dan saudara kita? Kalau kita menemukan ternyata ibadah kita banyak kurangnya, zikir kita masih berkurang, khidmah kita tidak maksimal, maka tidak ada kata lain kecuali memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah pentingnya muhasabah pada diri kita sendiri. Tapi sayang banyak di antara kita waktunya habis, mereka menggunakan untuk meneliti kekurangan orang lain, mengoreksi daripada kesalahan-kesalahan ikhwan lain, tetangga-tetangga lain, mencari dan menyelidiki daripada dosa-dosa orang lain, padahal diri kita, khidmah kita, zikir kita masih jauh daripada standar yang diajarkan oleh pengarsa guru kita. Oleh karena itu, hendaknya kita bermuhasabah terutama pada awal tahun ini, tahun 2025 ini. Yang kedua, ikhwan akhwat yang berbahagia, masa yang sekarang kita jalani adalah masa kenyataan. Kita menyikapinya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus senantiasa bersyukur apapun keadaannya, miskin pun apapun semiskin kita, dalam keadaan kekurangan apapun, maka pada hari ini kita masih diberi oleh Allah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan seandainya dibeli dengan segala yang termahal di dunia tidak akan diberikan. Satu kenikmatan yang mana seandainya seluruh orang-orang yang telah mati meninggalkan dunia ini dari Nabi Adam sampai akhir nanti itu mengharap untuk bisa mendapatkan kenikmatan ini. Apa itu kenikmatan itu? Yaitu al-hayat fid dunya, kehidupan di dunia ini. Begitu berharganya daripada kenikmatan tersebut, orang yang telah meninggalkan itu ditanya oleh Allah, wahai orang telah mati, apa yang kau inginkan? Mereka serempak menjawab, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia ini. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, agar aku bisa kembali melakukan satu kebaikan yang telah kami abaikan, yang kami telah tinggalkan. Coba itu perhatikan, kita bayangkan begitu berharganya waktu yang diberikan oleh Allah kehidupan ini. Mereka yang telah mati mengharapkan satu saja, ya Allah kembalikan aku kembali, meskipun hanya sedetik, agar kami bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang mana kalimat tersebut seandainya ditimbang daripada seluruh jagat ini, laula anna samawati sab'i wal ardi sab'i fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin ura la rajahat la ilaha illallah. Coba kita inginkan berapa waktunya, berapa detik kita mengucapkan la ilaha illallah ataupun zikir khafianya dak dak dak. Tapi itu sangat berharga. Maka pada hari ini kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melibatkan nafas kita, kehidupan kita, yang mana seandainya kita bisa mensyukuri kenikmatan tersebut, harapan besar akan menjadi orang yang sukses nantinya. Yang ketiga adalah masa depan yang akan kita alami. Kita menyikapinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadikan masa yang akan datang menjadi harapan kita, harapan kebenaran, harapan yang indah, harapan yang menyejukkan. Karena dengan ucapan Bismillah, kana makana wa yakunu ma yakunu, bi kana makana wa bi ma yakunu yakunu. Dengan aku, kata Allah, semua yang terjadi, semua yang telah terjadi, terjadi. Dan denganku, kata Allah, semuanya akan terjadi juga akan terjadi.
Artinya apa? Maka kita harus menyikapi dengan rasa optimis masa depan kita. Apalagi tak ada masa depan bagi kita orang beriman kecuali nanti bertemu Allah dengan keadaan yang sangat indah, bertemu dengan keadaan Allah yang sangat meyakinkan, yaitu dengan keadaan husnul khatimah. Itu harapan kita masa depan kita. Dan masa depan itu mulainya diperjuangkan daripada masa sekarang yang kita alami, sebagaimana sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini, kesempatan hidup ini adalah waktu bercocok tanam, menanam untuk kebahagiaan masa depan di yaumul qiyamah nanti. Terakhir, momentum bulan yang sangat mulia, salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah, Rajabul Murajab. Di antara amalnya bulan Rajab adalah memperbanyak doa dan istighfar. Dan di antara doa yang diajarkan pangarsa guru kita, mursyid kita, yaitu Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, walisanana minal kizbi, wa amalana minal riya, wa basarana minal khiyana, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada kemunafikan, sifat munafik daripada jiwa dan hati kami, ya Allah. Siapa munafik? Apa munafik? Allah dalam Al-Quran di situ menjelaskan daripada munafik-munafik. Yang pertama adalah ibadahnya bermalas-malasan. Wa idza qamu lis-sholati qamu kusala. Ketika mereka mendirikan kebaikan ibadah sholat, mereka dengan keadaan malas-malas. Yang penting sholat. Bukan sholat itu penting, tapi yang penting itu munafik. Kita pun masih terjangkit daripada kemunafikan tersebut. Coba kalau kita sholat terkadang ogah-ogahan, apalagi qiyamul lail. Apa yang hadir di sini sedikit sekali. Nifak kita, munafik kita. Kemudian mereka senantiasa mempunyai sifat pamer. Lannas, pamer harta, pamer jabatan, kemudian pamer pengetahuan dan seterusnya, yang mana itu menunjukkan daripada kemunafikan daripada kita. Dan yang ketiga inilah wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka orang-orang munafik itu tidak pernah menyebut Allah, berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali, illa qalilan. Maka pada hari ini, pada bulan Rajab ini, hendaknya kita sebagai ikhwan-ikhwan yang telah ditalqin, yang telah mengaku ahli thariqah, muhasabah, apakah zikirku sudah mengikuti standar atau belum, atau hanya masih secuil saja. Kalau ternyata zikir kita illa qalilan, maka hendaknya kita berpaling kepada Allah Maha Tahir qulubana minan nifaq. Kita tergolong orang-orang munafik meskipun kita ahli thariqah, meskipun kita telah ditalqin, tapi di dalam diri kita, hati kita masih ada sifat kemunafikan. Kemudian yang kedua, walisanana minal kidbi, dan ya Allah, bersihkan mulut kami, lisan kami dari kebohongan. Itu satu penyakit lisan yang sulit dihilangi daripada diri kita manusia. Tiada hari tanpa berdusta, tiada waktu tanpa berbohong. Istri kita sering bohongi, anak-anak buah kita sering kita bohongi, tetangga kita sering kita bohongi.
Pendidikan kita yang tinggi membuat kita berbohong kepada mereka-mereka yang agak bodoh dan seterusnya. Dan di antara pembodohan daripada kebohongan yang patut kita adalah mengaku menjadikan seorang yang bukan pada posisinya menjadi posisi yang tertentu. Kebohongan yang sangat luar biasa ketika seorang itu mendewakan ataupun memosisikan seorang yang bukan pada posisinya. Banyak di antara kita mengatakan dia mursyid, dia wakil talqin, padahal jabatannya atau kedudukannya belum sebagai mursyid ataupun wakil talqin. Kebohongan yang sangat luar biasa, kebohongan yang sangat berbahaya, sesat dan menyesatkan. Kalau kita berbohong pada istri kita, dampaknya kepada keluarga kita. Kalau kita berbohong pada anak buah kita, karyawan kita, berdampak hanya perusahaan kita. Tapi kalau seorang telah berbohong tentang kemursidan, mengangkat satu kemursidan, bahayanya sangat luar biasa. Nanti tidak saja di dunia akhirat akan dijadikan mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa amalana minariya, amal-amal ya Allah bersihkan daripada keriaan pamer kita. Kemudian wa basarana minal khiyanah, yaitu pandangan kita penghentian daripada berkhianat. Apa khianat? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, memperhatikan istri-istri orang lain, wanita-wanita bukan mahram kita dengan rasa syahwat dan seterusnya. Dan tidak terasa sering kita memperhatikan milik orang lain, dunia, terlalu berambisi memilikinya. Boleh kita melihat dunia ini dengan pandangan iktibar, tapi kalau sudah hati kita, pandangan kita kemudian tembus hati kita melalaikan daripada Allah, maka pandangan itu termasuk khianat yang pada efeknya menjadikan mata batin kita menjadi tertutup, mata batin yang kita na'udzubillah subhanallah. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah pada bulan Rajab ini sebagaimana doa yang diajarkan guru kita, ulama kita, baginda Nabi, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana wa balighna. Ya Allah, berilah kami keberkahan bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan-bulan lainnya, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Arti keberkahan adalah segala sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, segala sesuatu yang bisa menghadirkan, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya jabatan kita, kekayaan kita, ilmu kita, tapi tidak membawa berkah. Tapi sekali lagi, semoga apa yang kita miliki, semoga yang apa kita dapatkan, semoga yang apa pada diri kita bisa mendapatkan keberkahan Allah, mendatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga waktu hidup kita ini, sisa-sisa waktu yang hanya sebentar, menjadi waktu yang berkah, waktu yang bisa mendikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kita bisa berkumpul dengan guru-guru kita, mursyid kita Syaikhul Qadir dan baginda Rasul Muhammad SAW dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum, ja'alallahu minal a'idin, ja'alallahu minal dzakirin, ja'alallahu minal muttaqin, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.